Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Rosa dengan NIM B1 B1222071, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan melanjutkan materi UTS mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan mengenai laporan realisasi APBDes 2022. Yang pertama ada alur siklus APBD. Alur penyusunan APBD yang pertama itu Musdus. Setelah Musdus itu ada Perdes RKP Desa. Lalu setelah itu menyusun RKA. Bisa dilihat di PowerPoint. Mengenai alur penyusunan APB Desa. Nah, pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan APBD Desa ini, pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APB Desa partisipatif itu adalah pemerintah desa, kepala desa dan perangkat desa, BPD, Badan Permusyawaratan Desa, perwakilan warga, tokoh masyarakat, unsur perempuan, unsur warga miskin, dan organisasi kemasyarakatan. Yang terakhir ada bupati atau camat. Pelaksanaan APBD Desa. Pelaksanaan APBD Desa ini, yang pertama Kades menugaskan KAUR dan Kasih pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya dan menyusun DPA paling lama 3 hari kerja setelah peraturan desa tentang APB Desa dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APB Desa ditetapkan. DPA dimaksud terdiri atas yang pertama rencana kegiatan dan anggaran desa, yang kedua rencana kerja kegiatan desa, dan yang terakhir itu rencana anggaran biaya. Untuk KAUR dan Kasih pelaksana kegiatan anggaran penyerahan rancangan DPA kepada Kades melalui Sekdes paling lama 6 hari kerja setelah penugasan dari kepala desa. Sekdes melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 hari kerja sejak KAUR dan Kasih menyerahkan rancangan DPA. Setelah itu, Kades menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa. Lalu KAUR Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui Kades. Setelah itu, rancangan RAK Desa sebagaimana disampaikan kepada Kades melalui Sekdes. Sekdes melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang diajukan KAUR Keuangan. Lalu Kades menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekdes. KAUR dan Kasih melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kades. Selanjutnya, KAUR dan Kasih menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan laporan akhir. Di sini ada pendapatan asli daerah. Nah, pendapatan asli desa. Untuk pendapatan asli desa itu hasil usaha desa, lain-lain pendapatan asli desa. Lalu ada pendapatan transfer. Pendapatan transfer itu meliputi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, alokasi dana desa, bantuan keuangan provinsi.
Untuk belanja, bidang penyelenggaraan pemerintahan desa itu meliputi penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa, penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa, penyediaan operasional pemerintah desa seperti ATK, honor PKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian. Lalu penyediaan tunjangan BPD, penyediaan operasional BPD, rapat, ATK, makan, minum, perlengkapan perkantoran, pakaian seragam. Lalu ada penyediaan insentif atau operasional RT atau RW, penyediaan sarana aset tetap perkantoran atau pemerintahan, penyusunan pendataan pemutakhiran profil desa, penyelenggaraan musyawarah perancangan desa atau pembahasan APBDes reguler, penyusunan dokumen perencanaan desa, RPJM desa, RKP desa, dan lain-lain. Pengelolaan administrasi, investasi, penilaian aset desa, pengembangan sistem informasi desa, penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam Lomdes atau lomba desa, administrasi pajak bumi dan bangunan PBB. Lalu pada bidang pelaksanaan pembangunan desa itu meliputi penyelenggaraan PAUD atau PAUD, TK, TPA, TKA, TPQ, madrasah non-formal milik desa, honor, pakaian, dan lain-lain. Lalu dokumen penyelenggaraan PAUD, APE, sarana PAUD, dan seterusnya. Lalu ada penyelenggaraan posyandu seperti makanan tambahan, kelas ibu hamil, lansia, insentif, penyelenggaraan desa siaga kesehatan, pembangunan, rehabilitas, peningkatan pengerasan jalan usaha tani itu dipilih, pembangunan, rehabilitas, peningkatan balai desa, balai kemasyarakatan, lalu penyelenggaraan informasi publik desa seperti poster, baliho, dan lain-lain. Pada bidang pembinaan kemasyarakatan meliputi pengadaan penyelenggaraan pos keamanan desa, penyediaan bantuan pembiayaan jaminan sosial untuk masyarakat miskin, pembinaan keagamaan tingkat desa, pengiriman kontingen kepemudaan dan olahraga sebagai wakil desa tingkat kecamatan, kabupaten, atau kota, pembinaan Karang Taruna, klub kepemudaan olahraga tingkat desa, pembinaan lembaga adat, pembinaan LKMD, LPMD, pembinaan PKK. Ada lagi bidang pemberdayaan masyarakat. Nah, ini meliputi peningkatan kapasitas perangkat desa, pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan, pembangunan atau rehab pasar desa atau kios milik desa. Untuk di bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak, di sini meliputi bidang pemberdayaan masyarakat ini meliputi peningkatan kapasitas perangkat desa, pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan, pembangunan atau rehab pasar desa atau kios milik desa. Nah, ini ada bagian pembiayaan. Di bagian pembiayaan ini yang pertama penerimaan pembiayaan seperti silpa tahun sebelumnya dan pengeluaran pembiayaan. Sepertinya itu saja dari saya mengenai materi
laporan realisasi APBDes 2022 dari mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.